berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Semoga selalu sehat ya. Dan Alhamdulillah untuk akhir pekan ini di edisi hari Sabtu 21 November 2020 bersua kembali kita ya dalam program Digital Business Series. Masih bersama dengan Pak Muhammad Idham Azhari. Beliau adalah praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Dan tema kita juga tentang tutorial content marketing WordPress dengan personalization bagian ke-13 edisi yang ke-84. Barangkali untuk Anda yang sempat terlewat dengan beberapa episode ya, Anda bisa cek di channel YouTube kami Suara Sidoarjo Channel untuk mengikuti tutorial content marketing WordPress dengan personalization bagian yang ke-13 untuk edisi yang ke-84. Baik, sudah tersambung via Zoom dengan Pak Idham. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Panji. Selamat pagi juga untuk Anda. Hari ini kita tidak janjian ya, tapi dress code-nya adalah pakai kaos warna hitam gitu ya. Iya, siap. Oh, hitam deh ya Mas Iya Panji. betul. Cuaca Jakarta bagaimana ini Pak Idham? Berita kemarin kan udara panas ya. Kalau tidak salah, saya nggak tahu di Sidoarjo atau di Jawa Timur terpapar juga udara panas. Ya Gitu. masih panas-panas gitu. Betul. Kalau Istilah orang Jawanya apa? Sungu ya atau gimana? kalau istilahnya Tumu ya. kalau istilahnya di sini ini adalah hot potato atau panas kentang-kentang. Gitu. Tapi sekarang Panas bukan panas di sini beberapa. Tadi malam sempat hujan. Tapi sekarang cerah. Biasanya kalau tren hujan itu akan turun pada kondisi sore dan malam hari. Sepertinya kita sudah mulai masuk di masa pancaroba Betul, dari pancaroba musim ya. kemarau ke musim penghujan ya. Dari musim rambutan ke musim Ya, duren. Baik Pak Idham, terkait dengan tema kita yaitu tutorial content marketing WordPress dengan personalization. Bagian yang ke-13 kita tahu bahwasanya acara ini juga bisa Anda dengarkan di Praja Angkasa Trenggalek, Ersal FM Nganjuk dan RGR FM Tulungagung. Anda juga bisa lihat siaran visual kami. Bagaimana Anda bisa juga melihat suhunya soal digital business series ini, Pak Idham seperti apa? Anda bisa cek di channel YouTube kami Suara Sidoarjo Lab atau juga di Facebook LPPL Suara Sidoarjo, di Twitter juga di @susi_visual. Monggo Pak Idham. Ya, pagi sahabat Suara Sidoarjo, sahabat Radio Guyup Rukun Tulungagung, sahabat Radio Praja Angkasa Trenggalek, sahabat Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, dan sahabat seluruh Indonesia pastinya. Karena terpantau di YouTube channel live streamingnya Suara Sidoarjo. Ya, materi pagi ini tutorial content marketing WordPress dengan personalization. Saya pikir terakhir ya Mas Panji, sahabat, untuk konten marketing dengan WordPress. WordPress itu apa? WordPress itu adalah CMS, Content Management System, yang pastinya berbentuk website macam-macam, pastinya ada website profile, ada blogging, ada forum, dan seterusnya. Nah, ini menarik nih. Saya kemarin lihat YouTube channel Mas Panji, sahabat. Jadi peran dari user namanya UGC, User Generated Content, gitu ya, bukan Owner Generated Content. Jadi minggu kemarin atau 2 minggu lalu, kalau salah, saya sudah posting di website pribadi. Nah, pagi ini, sahabat, saya bakal posting di web komunitas, tapi dengan narasi yang sama. Artinya ada sumber dari mana gitu ya. Komunitas sumbernya dari ya web saya sendiri. Nah, itu namanya user generated content. Nah, mengapa hoax atau apa ya, Mas Panji, sahabat, itu benar-benar cepat sekali orang terpengaruh karena user generated content, karena konten yang dibangun oleh orang lain atau di-reshare ya, atau di-repost
yang akhirnya terlalu banyak berita yang sama di mana-mana. Akhirnya apa? Emosi si pelanggan mainkan atau user, dan akhirnya menang di halaman satu Google. Nah itu dia. Pada dasarnya seperti itu untuk supaya kita menang ke halaman satu Google. Saya langsung masuk aja Mas Panji ya ke mana? Ke Zoom. Kita langsung posting, kita tweaking, kita utak-atik. Jadi yang saya mau coba di web komunitas saya, Kompas Nusantara, istilahnya saya numpang gitu ya, numpang tenar. Nah, numpang tenar itu bagus ya, itu namanya user generated content. Padahal saya sendiri sih yang buat. Tapi nggak apa, itu pada dasarnya prinsip-prinsip dari yang zaman now ini di Indonesia ya, terutama Indonesia itu untuk membangun hoax tanda kutip, hoax positif kali ya. Artinya kita mau buat kampanye misalnya, kampanye ya jangan di web kita pribadi, ya paksa orang tanda kutip atau insist orang untuk posting dengan artikel serupa, tujuannya supaya menuju ke halaman satu Google atau beritanya menyebar kemana-mana gitu. Sekarang kan berita hoax atau berita yang bukan hoax ya, happening ya Mas Panji ya. Happening itu cepet banget gitu ya. Oke, saya masuk ya, kita kelar minggu ini, minggu depan insya Allah kita masuk ke yang lebih happening lagi, YouTube, kira-kira begitu. Atau sekarang yang happening TikTok kali ya Mas Panji ya. TikTok itu cepat sekali itu, Betul. view-nya gede View-nya banget, banyak, bener-bener. dan juga kadang-kadang di-share di banyak platform sosial media yang lain itu. Emang menarik sekali ya Mas Panji TikTok. Untuk perjualan bagus loh, karena apa? Videonya singkat dan orang enak lihatnya gitu ya. Mungkin sekitar 1 menit terlalu panjang, bahkan beberapa detik itu saya enak lihat loh TikTok. Ada beberapa panggilan besar atau perusahaan besar itu bahkan langsung masuk TikTok, tujuannya supaya untuk meraih pasar boleh dibilang millennials atau di bawahnya ya, Gen Z bahkan Gen Alpha yang gampang sekali terpengaruh emosinya. Jadi emosi pelanggan diaduk-aduk nih dengan video viewing ya. Oke, coba ini ya, saya masuk ke ini. Kita langsung aja posting bagaimana artikelnya sih udah saya buat ya, sudah 1000 kata seperti biasa. Nah, permasalahannya banyak, ini yang sering saya kejadian, ada beberapa, jadi kan kalau mau menuju ke halaman satu Google ada 2 komponen aja, dua, coba saya share langsung, udah masuknya kelihatannya nih. Coba saya share langsung, share screen. Oke, dan oops, mana ya tadi ya? So, kok ini ya? Oke. Saya ini ya. Saya minggu kemarin kita udah posting web saya pribadi, sekarang saya mau posting nih web komunitas. Nah, itu penting banget kita mempunyai komunitas, tujuannya supaya artikel kita cepat menuju ke halaman satu Google. Sudah tampil ya? Oh, udah ya, oke. Di HP saya tampil ya, sebelah kanan ya. Oke, sahabat. Jadi judulnya sama persis, cuma saya tambah dengan kata-kata di belakangnya. Jangan sama persis, nanti takutnya istilahnya Google bingung nih. Ini kok sama judulnya, bahkan nanti bisa dibilang plagiat gitu ya. Padahal yang punya saya. Asalkan kita tulis di bawahnya sumbernya apa gitu. Nah, judulnya adalah title-nya di atas strategi investasi saat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi dengan Forex. Kalau yang di website pribadi yang saya posting minggu kemarin atau 2 minggu kemarin tuh tidak ada Forex-nya ya. Jadi judulnya hanya strategi investasi saat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Ini saya tambah dengan Forex. Jadi kata yang saya sasar ini long tail keyword yang panjang. Jadi sahabat jangan coba-coba pakai keyword yang 2 kata atau 3 kata ya, berdarah-darah pastinya melawan para pembesar ya, contohnya ya misalnya situs
mungkin BEI itu ya, atau Iya. situs-situs Media-media mainstream gitu ya Pak media Idam ya. mainstream lah ya, betul, media mainstream. Jadi harus lebih panjang dan juga lebih spesifik Ya, mungkin, jadi biar nanti muncul di Google Search-nya. tertarget pastinya ya, Mas Tertarget, Panji, segmented ya. tertarget, betul. Ini kita bisa loh nyaingin media mainstream ya, asalkan kita long tail keyword. Tapi ketika kita sudah 1000 postingan di web kita sudah authority, kan ada istilah namanya EPA ya. Jadi pertama kita expertise dulu, kita harus jago dulu ya. Jago nggak harus mahir banget sih, yang penting jago lah gitu ya. Bisa buat postingan, bisa buat artikel atau sebuah narasi. Terus kedua trustworthy gitu ya. Trustworthy, orang udah percaya nih, udah percaya. Mungkin saya udah percaya ya, mungkin gitu ya. Terus ayat terakhir authority artinya menjadi raja gitu. Raja di halaman 1 Google maksudnya ya. Bukan raja sebenarnya, raja di halaman 1 Google. Mudah sekali. Teman-teman saya di komunitas tuh banyak sekali yang bisa menuju halaman 1 Google asalkan kita menggunakan long tail keyword gitu ya. Nah, coba saya ke bawah ya. Ini kita lihat sebelah kanan. Kalau kita nulis artikel, kita perhatikan sebelah kanan ada keterbacaan. Nah, ini bahasa Indonesia nih settingannya sahabat nih. Kan waktu di website pribadi bahasa Inggris. Keterbacaan udah bagus nih. Udah bagus artinya sudah memenuhi standarnya Google. Nah, permasalahannya SEO masih oke, orange. Walaupun orange ini bagus juga. Tapi kan kita mau hijau semua ya Mas Panji ya. Supaya bisa menyaingi pesaing-pesaing kita dengan judul yang sama misalnya. Nah, coba kita atok-atik deh. Sebenarnya sederhana ya. Ini saya udah buat. Pasti dalam suatu narasi itu ada heading ya. Heading di sini disebut, coba saya sorot ya. Heading pertamanya itu judul tentunya, strategi investasi dan saat pandemi. Ini yang kita riset. Ini penting banget judul nih. Judul bahkan bisa memainkan emosi orang kan. Yang pertama kali orangnya kan judul ya Mas Panji ya. Judulnya bisa dengan clickbait misalnya, tapi jangan clickbait lah. Clickbait asal isinya persis sama dengan judul nggak masalah. Ada yang clickbait kan isinya beda gitu. Akhirnya apa? Akhirnya orang males loh. Kok antara judul dengan isinya beda? Akhirnya ada bounce rates. Bounce rate itu orang langsung ninggalin website kita. Itu in the long run nggak bagus. Kita nggak bakal ke halaman 1 Google ya. Terus dwell time. Misalnya dwell time itu orang berlama-lama di website kita. Saya hampir setiap hari, sahabat, itu ngelihat website di luar negeri sana hampir 1 jam ya Mas Andi. Artinya web dia kan menuju ke halaman 1 Google gara-gara saya kan. Karena artikelnya menarik gitu ya. Mas Panji pernah nggak baca artikel sampai 1 jam? Kira-kira apa yang menarik buat Mas Panji misalnya? Saya pikir yang menarik pasti masalah pandemi ya, pandemi COVID-19. Pasti dong orang mencari-cari informasi pandemi COVID-19, kapan kira-kira kemarin pemilihan presiden di Amerika Serikat gitu ya. Terus ya berita-berita nasional juga, apalagi ini saya ambil tiap hari ngeliat berita pandemi COVID-19. Terus masalah ekonomi juga, bahkan saya bisa 1 jam lebih itu baca itu. Diulang-ulang terus karena di sana ada beberapa infografis yang keren, terus ada YouTube channelnya, terus ada gambar-gambar yang menarik. Nah, kita masuk ke narasi ini. Itu tadi yang judul itu disebut sebagai heading 1. Nah, heading 2-nya apa? Heading 2-nya ini. Saya sorot ya, strategi investasi. Ini boleh dipakai, boleh enggak, tapi bagus dong. Strategi investasi supaya kelihatan orang tuh tahu, oh ini narasi ini isinya strategi investasi. Strategi investasi apa? Tentunya mereka baca di bawahnya dong. Nah, setelah ada ini penajukan ya, saya sorot ya, penajukan ya, kelihatan ya, penajukan itu artinya bahasa Indonesia nih. Heading 2, gitu. Heading 1-nya penajukan 1 tadi judul kan, heading 2-nya ada strategi investasi, dan seterusnya itu bertingkat, ada heading 3 di sini nih, strategi investasi saat pandemi, heading 3, strategi, nah ini heading 3 ya, heading 3, penajukan 3, strategi investasi, dan seterusnya ada lagi setelah ada subjudul, heading itu subheading, subjudul ke selanjutnya ada manajemen risiko, di sini disebut apa, coba kita lihat,
Di sini penajukan 4, artinya subheading 4, dan kita pilih-pilih ya, ada heading 2, heading 3, ada judul, subjudul 1, di bawah lagi ada subjudul 3, 4, 5, 6, supaya orang bacanya enak, ya, terstruktur. Dan ini juga sahabat, ini bagaimana kita cara menulis skripsi. Persis sama sekali Mas Panji. Betul. Struktur skripsi. Mau saya Persis bahas sama. soal itu ternyata hampir mirip dengan skripsi begitu ya. Barangkali juga Betul. perlu ada chapter 1, chapter 2 gitu. Ya betul. Skripsi ini sama persis dengan kaidah Google. Saya pikir Google punya tim ini ya, tim bahasanya lengkap. Saya pikir orang Google kaya raya ya, sedunia, nomor 1 sedunia, pasti ada tim-tim untuk bahasanya. Dan kalau sahabat belajar content marketing dengan WordPress ini, sekaligus sekali mendayung 30 terlampaui belajar WordPress juga, terus berjualan, plus belajar membuat skripsi, bahkan nanti mungkin S2 buat tesis, terus S3 buat disertasi. Ini penting banget ya, sahabat. Nah, coba kita lihat ini ya, permasalahan di mana sih? Ini sering saya alami, sahabat. Selalu saya alami, karena gini, algoritma hampir semua medsos, Google pun tuh algoritma sering berubah. Mas Panji, sahabat pernah perhatikan nggak bahwa Twitter sekarang bisa status? Twitter Kenapa? bisa status loh. Iya. Oh iya. Namanya kalau nggak salah Fleet gitu ya. Iya Mas betul. Panji tahu nggak? Sekarang kan saya pernah ada feed newsnya itu, belum pernah cek sih, tapi ada feed news di beberapa media itu kalau Twitter sekarang itu bisa seolah-olah kayak instant story begitu ya. Iya, status. Jadi kenapa semua medsos sekarang pentingin status? Facebook udah lama status ya, Facebook ya. Udah lama. Instagram sudah lama ada feature status. LinkedIn tahu nggak Mas Panji ada status? Saya juga baru tahu. Udah lama sih. Artinya apa? Status itu penting banget. Saya pernah tes ya, sahabat. Ketika saya posting yang like sedikit, tapi yang status lihat banyak. Artinya apa? Status itu penting. Orang mau yang singkat-singkat lihatnya. Orang mau TikTok kenapa bagus? Karena singkat, menarik gitu ya. Dan WordPress ini bukan singkat, panjang ya. Tujuan kita ialah untuk mendapatkan orang-orang yang tertarget, orang-orang yang kebelet. Biasa orang kalau ngetik di Google kan orang-orang kebelet semua. Beda dengan Instagram, Facebook. Itu jarang sekali kebelet kan. Saya jarang sekali kebelet di Instagram Mas Panji atau di Facebook atau di Twitter. Biasanya saya ngeliat sekilas-sekilas aja, kecuali ada iklan gitu ya, sponsor gitu ya. Biasanya kalau saya kebelet lari ke Google. Saya pikir juga sahabat kalau kebelet lari ke Google, ketik dengan kata kunci yang panjang sekali, itu kebelet banget itu. Saya yakin kebelet. Nah, kita lihat ya, kira-kira kita mau ini yang bagian kanan, SEO ini supaya jadi bagus ya. Bahasa Indonesia bagus nih. Bagus. Ini masih oke, di atas oke itu bagus. Apa sih masalahnya? Coba kita lihat ke bawah ya. Ini kejadian sahabat, saya sering kali tiap hari. Kenapa demikian? Karena algoritma selalu berubah. Maksudnya kan, Mas Panji tahu nggak di Instagram tuh ada feature baru, namanya guide. Apa namanya, Pak Idam? Guide. Kita kan bisa posting, kita bisa buat status, kita bisa IG live, ada tanda plus di atas kan. Terus saya baru tahu seminggu lalu guide. Wah, baru tahu ini dan saya. Guide kayak itu sepertinya buat semacam guidance kumpulan dari postingan-postingan terdahulu. Keren ya. Artinya apa, sahabat? Artinya semua medsos itu berlomba-lomba untuk buat update. Nah, buat update itu ujung-ujungnya apa? Algoritma berubah terus. Artinya kita harus pantau terus. Dan sahabat mesti pantau juga nih, Mas Panji. Pantau juga setiap Sabtu pagi ya. Betul. Karena saya paparkan algoritma terbaru, saya hampir tiap hari baca artikel. Biasanya yang ngasih tahu tuh biasanya luar negeri duluan ya. Setelah itu baru kita gitu. Saya juga nggak ada berita di Indonesia tuh bahwa ada algoritma baru, bukan algoritma, feature baru dari Instagram. Saya nggak tahu Mas Panji ketemu nggak? Namanya guide. Saya belum ketemu tuh artikel bahasa Indonesia. Saya ketemu artikel bahasa Inggris itu seminggu lalu, dan juga ketemu artikel bahasa Inggris untuk Twitter namanya Flip, masalah ya, untuk status namanya Flip. Ada tweet, ada Flip, satu lagi apa? Kalau di HP kan. Nah, Flip itu status kalau nggak salah ya.
Kalau di LinkedIn juga saya baca artikel di luar negeri ada status ya. Saya sekarang bahkan di LinkedIn tuh statusnya lumayan loh. Cukup besar sekali saya buat status. Artinya apa? Tertarget dong. Orang yang lihat status kan orang-orang kepo ya. Benar nggak Mas Panji? Mas Panji pernah iseng nggak ngeliat status orang di WA? Nah, ya itu. Pasti Mas Panji kepo gitu ya. Iya, iya. Apa yang dilakukan gitu ya? Itu dia kata Share kuncinya. apa? Nah, itu kuncinya. Apa yang dilakukan? Kalau dia berjualan, kenalah emosi Mas Panji kan. Kalau Mas Panji butuh tentunya. Sekarang bukan butuh aja ya, tapi pengen gitu ya Mas. Desire itu. Desire nggak bagus kan. Mesti need and want gitu ya. Orang kan sekarang want-nya aja, need-nya nggak perlu gitu ya. Yang nggak butuh dibeli-beli juga. Itu namanya want atau desire. Oke, coba kita lihat di paling bawah. Kira-kira apa yang salah sih? Coba kita oprek-oprek ya. Ini penting banget nih sahabat. Karena dari belajar WordPress ini dengan website tentunya, WordPress ini nanti membentuk website, membentuk sebuah web, baik berupa blogging atau hanya profile, atau portfolio kita. Karena dengan membuat website, pastinya orang itu dianggap expertise, sepakat ya, Mas Panji ya. Kalau orang postingan di Facebook, kira-kira expertise nggak Mas Panji? Ini orang buat artikel di website, saya pikir lebih expertise di website dong. Ya mengapa perusahaan-perusahaan besar tuh pentingin website? Nggak ada tuh, saya lihat perusahaan besar nggak punya website. Perusahaan besar ngadain Facebook tok. Nggak ada kali ya. Ngadain Facebook, Instagram tok. Ya, saya pikir nggak ada. Baru websitenya di-share ke Facebook. Nah, istilahnya tuh macam-macam sosial media gitu. Nah, ini yang dibilang Mas Panji tadi, bahkan bisa share otomatis, sahabat. Nih, sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini nih, saya bisa share otomatis ketika saya tekan tombol terbitkan, saya bisa ke Facebook fanpage, bahkan bisa banyak ke Twitter, 3 Twitter 1, 2, ada LinkedIn juga, Tumblr saya biasanya hanya ke Facebook fanpage, ke Twitter, ke LinkedIn, dan Tumblr. Tumblr ini jenis blogging juga. Tapi kelihatan orang sekarang sudah meninggalkan Tumblr karena banyak sekali ini semacam blog gratisan gitu ya. Sekarang orang cenderung ke kalau mau berkarya atau buat tulisan itu di Kompasiana ya Mas Panji ya. Terus blog detik, bahkan Medium. Sekarang yang terkenal Medium kan. Yeah. Terkenal banget tuh dari luar negeri sampai Indonesia orang menggunakan. Ada di Medium itu cepat sekali Mas Panji menuju ke laman 1 bulan. Kenapa cepat? Karena sudah banyak orang yang posting di Medium. Sudah banyak orang yang bukan orang yang maksudnya redaksionalnya detik tuh. Pasti orang kalau ngetik sesuatu berita pasti muncul detik.com, kompas.com, tribunnews.com itu aja tuh saya lihat. Karena udah mungkin media ini udah lama sekali ya Mas Panji, detik ya, detik.com, kompas.com, Tribun News, bahkan Tribun News punya afiliasi istilahnya, atau istilahnya apa ya, koresponden di beberapa kota di Indonesia. Tribun News keren tuh, punya UGC, User Generated Content, tapi bukan UGC itu di-create sendiri ya, OGC namanya, Owner Generated Content, tapi mereka punya tim di mana-mana dan websitenya beda-beda kalau di Tribun News. Beda dengan detik.com dan kompas.com. Coba kita oprek-oprek. Kira-kira salah di keterbacaan. Coba kita lihat perbacaan ini berhubungan dengan user experience, pengalaman user untuk membaca. Jadi berhubungan dengan manusia. Mesti ada human spirit-nya gitu ya. Jangan kata-katanya itu diperuntukkan untuk robot, kata kunci semua. Orang bingung bacanya kata kunci semua Mas Panji ya. Jadi harus yang kira-kira membuat desire, anxiety orang itu terbangun gitu ya, supaya orang mau berlama-lama di website kita. Nah, coba ini bagus semua ya sahabat ya, ada kalimat pasifnya artinya sedikit gitu ya. Anda menggunakan kalimat pasif dengan cukup, bagus sekali. Sebisa mungkin banyakin ya kalimat kalimat aktif gitu ya dibanding kalimat pasif. Karena di itu nggak bagus ya. Kalau bisa semua. Terus kalimat berurutan itu sedikit, terdapat keberagaman yang cukup pada kalimat Anda, bagus sekali. Artinya berurutan, misalnya saya pergi ke pasar 1, 2, saya pergi ke pasar 3, saya pergi ke pasar 4, ya nggak bagus karena berulang ya. Orang juga baca males kan bete. Terus sebaran subjudul bagus karena banyak ya sahabat ya. Subjudul yang tadi ini,
ada subjudul namanya support, ada subjudul namanya spread. Jadi saya bagi-bagi, jangan sampai kita buat artikel itu plong aja, flat gitu ya, tanpa ada subjudul, orang bete kan bacanya. Ini dari sisi user experience, pengalaman dari visitor atau pengunjung website kita. Terus selanjutnya ada panjang paragraf. Nah, jadi tidak ada paragraf yang terlalu panjang. Paragraf jangan panjang-panjang, cukup 3 baris aja gitu ya. Terus panjang kalimat juga, dalam satu paragraf ada beberapa kalimat. Kalau kalimat itu biasanya 20 kata cukup. Jadi dalam satu kalimat, kok kalimat ya? Iya, dalam satu kalimat itu, kalimat kan titik gitu ya, ada 20 kata, dalam satu paragraf itu ada 3 baris, beberapa kalimat pasti. Terus kata transisi bagus, artinya ada kata dan, kata atau, oleh sebab itu, kata sambung ya. Nah sekarang kita lihat satu lagi nih, komponen satu lagi, feature satu lagi ya, namanya SEO, Search Engine Optimization. Ini keperluannya untuk botnya Google, robotnya Google, sahabat. Nah perhatikan ya, permasalahan di mana sih? Kok saya bisa salah ya? Bukan salah sih, ini kurang bagus ya, kurang bagus, artinya masih oke, tapi sebisa mungkin harus jadi bagus supaya kita bisa nomor 1 di halaman 1 Google dan kita menjadi raja gitu, raja kalau bisa seterusnya. Seterusnya itu mungkin saja loh Mas Panji, asalkan website kita dibayar per tahun ya, dan kita konsisten untuk posting minimal 1 aja nih postingannya, nggak usah muluk-muluk dah, sehari 2, 3, kalau nggak bisa jangan, kalau bisa ya seminggu sekali lah, paling minimal seminggu sekali, itu cukup banget, seminggu sekali. Seminggu sekali 1? 1, kalau misalnya berat sehari 1 ya, seminggu sekali cukup, karena saya ada beberapa yang terkenal banget ya di luar negeri, bahkan Indonesia, cukup 1 minggu sekali loh Mas Panji, asalkan 1000 kata ya, atau 300 kata deh, seminggu sekali cukup, itu kita bisa loh kalau halaman 1 Google, hanya dalam waktu sebulan, asalkan keyword-keyword kita itu pesaingnya sedikit, dan kedua kita menggunakan long tail keyword terus-menerus, nggak masalah ya kita menggunakan long tail keyword. Nanti setelah berjalan waktu kita bisa gunakan keyword yang 2 kata, 3 kata yang bermain itu pemain besar. Kalau kita udah 100 artikel, saya pikir kita bisa ngelawan dong. Saya sendiri bisa ngelawan yang besar-besar. Ada beberapa keyword yang bisa saya kalahkan untuk yang ya, untuk media mainstream. Karena mereka nggak mungkin dong menguasai semua. Begitupun Wikipedia ya Mas Panji ya. Nggak semua kata-kata itu Wikipedia ada loh gitu. Bahkan Wikipedia bisa di halaman 2 Google karena ya mereka kan bukan Tuhan kan. Wikipedia atau media mainstream lainnya. Nah ini apa nih bermasalah nih? Kita lihat analisis SEO. Nah, di sini masalahnya ada 3 nih, sahabat. Pertama, frasa kunci pada pembukaan. Kata frasa kunci itu kata kunci yang kita sasar, katanya kata kunci disasar, frasa kunci dan sinonimnya tidak muncul. Loh, kok bisa nggak muncul ya? Padahal saya udah cantumin loh. Terus kedua, key phrase in subheading. Katanya use more key phrases or synonyms in your H2, H2, dan H3 subheadings. Artinya gunakan beberapa subheading lagi. Katanya tambahin lagi nih, kurang. Atau gunakan sinonimnya. Jadi jangan, jadi Google itu maunya kita gunakan sinonim, jangan sampai kata-kata berulang-ulang. Dan ketiga, merah juga nih, panjang judul SEO. Jadi judul SEO melebihi batas yang dapat ditampilkan. Buat yang lebih pendek, itu pendek bagus ya. 4 kata ya, sahabat ya. Ini saya kasih tips ini, 4 kata cukup. 4 kata pasti hijau itu. Kalau lebih dari 4 kata, pasti orange. Tapi ini kan kita kan mau nyasar long tail keyword. Saya pikir yang nomor 3 yang merah ini nggak masalah ya. Karena kita yang kita buat sekarang kan long tail keyword. Keyword yang panjang kita yang mau sasar. Karena tertarget dan pesaingnya saya pikir sedikit. Karena semakin tertarget, pesaing juga sedikit. Dan orang yang lihat sedikit tapi tertarget gitu ya. Baik. Pak Idam? Nah, ya. Kita jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan siap. kembali. Oke. Baik. Sahabat pendengar di mana saja Anda berada, tentunya kita masih dengan Pak Muhammad Idam Azhari dalam Digital Business Series Tutorial Content Marketing WordPress dengan Personalization bagian yang ke-13, edisi yang ke-84, yang tentunya tidak hanya di Suara Sidoarjo, Anda juga bisa dengarkan di
Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, dan RGR Tulungagung. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, menjelang akhir tahun 2020 biasanya orang bicara soal kilas balik atau ngomong soal resolusi. Kira-kira Anda sudah punya resolusi belum ya di tahun 2021? Kalau sudah, apa yang Anda impikan semoga bisa terwujud. Kalau belum, bisa dicoba bikin resolusi karena resolusi ini juga bisa dikatakan semacam doa. Bicara resolusi, Pegadaian mengadakan webinar resolusi emas di 61 kota Indonesia. Di antaranya Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto, juga kota-kota lainnya. Dengan tema Wujudkan Resolusi dengan Emas, webinar dilaksanakan pada hari Kamis 26 Februari 2020 mulai dari jam 10 sampai setengah 12 siang. Narasumber webinar Jolene Marie Rotinsulu, Putri Indonesia Lingkungan tahun 2019. Dapatkan juga promo menarik kalau membuka tabungan emas atau cicil emas lewat aplikasi Pegadaian Digital. Untuk registrasi silakan Anda bisa follow Instagram @sahabatpegadaian atau link bit.ly/resolusi SBY2. Webinar ini gratis, sekali lagi gratis. Webinar Wujudkan Resolusi dengan Emas, persembahan Pegadaian Sidoarjo, mengatasi masalah tanpa masalah.
Waduh, alon-alon ta, Cak. Mlaku kok nabrak-nabrak. Sorry, arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli. Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman EKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akte kelahiran, KTP dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4 dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akte kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispenduk Capil Sidoarjo atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Ya wis, mulya. Lo kok diusir? Ape umbah-umbah, helm tak umbah. Sahabat, banyak produk AMDK air minum dalam kemasan yang beredar di pasaran. Nah, satu di antaranya Anda bisa memilih air mineral Santri. Kenapa? Karena air mineral Santri tidak hanya menyehatkan tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa Anda dapatkan dalam berbagai kemasan mulai dari 120 ml hingga kemasan galon. Untuk info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawu RT 3 RW 1 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, kita kembali bersama dengan Pak Muhammad Idham Azhari, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Kita masih membahas tentang tutorial, konten marketing, WordPress dengan personalization bagian ke-13 yang merupakan edisi ke-84. Baik Pak Idham. Ya, Mas Panji. Monggo bisa dilanjutkan ini. Kita lanjut ya. Tadi sampai ke kita ngelihat kira-kira bagian mana yang perlu kita oprek-oprek. Tadi kan keterbacaan bagus gitu ya, terus SEO oke. Sebisa mungkin harus bagus juga, hijau ya gitu, hijau. Coba tadi saya live meeting nih, coba saya masuk lagi. Oke, coba saya share screen lagi. Sorry tadi saya matiin nih Mas Wandi. Oke, tadi sampai di bagian ke SEO gitu ya. Keterbacaan sudah hijau, artinya sudah bagus semua. Saya pikir mudah itu untuk yang keterbacaan atau readability analysis kalau bahasa Inggrisnya. Terus yang kedua SEO, kepentingan untuk bot atau robotnya Google, Search Engine Optimization atau SEO Analysis. Nah, tadi kan ada 3 merah ya. Yang merah yang ketiga ini bisa kita abaikan, panjang judul SEO. Karena kan kita menggunakan long tail keyword. Saya pikir nggak masalah. Ini permasalahannya 2 nih. Ada kata kunci, kata si Google. Bukan kata Google sih, kata pluginnya WordPress. Pastinya plugin WordPress ini namanya Yoast SEO itu merefer ke Google juga pastinya. Ini membantu kita kira-kira bagian mana yang perlu kita perbaiki supaya bisa menuju ke halaman 1 Google dan memenuhi istilahnya best practice-nya SEO. Kalau best practice sebenarnya sih banyak sekali ya Mas Manji ya. Bukan hanya ini. Tapi kan yang kita lakukan kan jangan ya yang apa artinya yang kira-kira bisa menuju ke halaman 1 Google, kira-kira gitu, jangan terlalu perfeksionis juga. Kalau best practice itu panjang sekali, ada backlink lah, ada apalah gitu ya.
Nah, ini frasa kunci pada pembukaan katanya itu nggak muncul. Padahal saya muncul loh, sahabat. Nih, coba saya sorot ya. Kata kunci pada pembukaan itu ke paragraf pertama. Nah, ini paragraf pertama ini penting sekali karena yang bakal dilihat oleh visitor pertama kali. Di sini judulnya kan strategi investasi saat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi dengan forex. Padahal saya udah taruh ini, strategi investasi saat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi dengan forex. Pasti sahabat bingung nih, saya udah bener naruh kata kunci yang disasar di paragraf pertama. Tapi Google mengatakan, saya sebut Google aja ya, padahal ini Yawas SEO, karena refernya ke Google juga. Tapi Google mengatakan bahwa tidak ada kata kunci. Gimana caranya? Nah, ini di sini perlu yang namanya try and error, sahabat. Kita harus nge-tweak gitu ya. Kita harus ngoprek-ngoprek, kira-kira gitu. Jadi jangan hanya terpaku oleh apa yang dikatakan Google. Kalau sudah dibilang Google itu tadi disebut bahwa tidak ada kata kunci yang disasar pada paragraf, nah kita jangan langsung putus asa, langsung posting aja. Coba deh. Padahal sederhana loh sahabat. Coba saya iseng ya. Misalnya gini, coba saya iseng ya. Ini kira-kira berubah nggak ya? Dari orange ke hijau, perhatikan deh sahabat ya. Di sini ada nih. Kalau kita mau menyasar tadi kata kunci yang panjang tadi, long tail keyword, tadi kan kita harus masukkan kolom di namanya frasa kunci utama. Ini penting banget untuk kita bangun narasi, kita bangun artikel. Ini bagus banget Yawas SEO di WordPress ini karena kita udah diminak bobokan sudah gampang banget ya pokoknya. Semua ada peringatannya, ada warningnya, kira-kira di mana kesalahan kita. Nah sekarang saya iseng nih, yang saya sasar itu panjang sekali nih, strategi investasi saat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Coba saya kurangin forex deh. Kira-kira hijau nggak ya? Dengan forex kan nggak masalah ya, Mas Manji sahabat ya. Karena toh di dalamnya ada kata forex juga di paragraf pertama di isinya ada juga kata forex. Memang saya akan membahas forex tapi yang saya sasar tanpa forex nggak masalah. Coba saya hapus deh. Jadi kata kunci yang sasar itu cukup dengan strategi investasi saat pandemi COVID-19 dan resesi. Coba ya dengan forex saya hapus. Tuh berubah tuh ya. Dengan hijau nggak ya? Agak lama nih. Wah, ternyata hijau Mas Monji. Masalahnya sederhana. Iya. Sederhana ya. Iya betul. Hanya menghilangkan dengan forex jadi hijau. Coba berubah nggak ini bawah? Tadi kan merah. Apakah? Nah, hilang kan? Jadi 2 kan? Perhatikan ya, sahabat ya. Jadi tadi ada 3 kan? Jadi 2 artinya apa? Kita sudah bagus nih dari sisi yang apa yang dibilang tadi Google tadi bahwa tidak ada. Sekarang udah terpundi dong dengan hanya menghapus dengan forex tadi nggak masalah. Toh kita bisa juga menyasar, kita bisa juga membuat frasa kunci utama kita ini strategi investasi tapi jangan dong, ini berdarah-darah ini yang kita sasar hanya 2 kata jangan. Atau strategi investasi saat pandemi COVID-19 boleh juga. Cuman saya nggak mau juga karena mau saya ada 2 selain pandemi COVID juga resesi ekonomi. Jadi dua-duanya saya dapat kan. Jadi kan pandemi COVID kan bukan terus-terusan ya Pak Panji ya. Makanya saya masukin resesi ekonomi. Resesi ekonomi mungkin bisa terjadi kapan aja kan. Bukan karena pandemi itu juga, bisa dengan hal lain juga bisa terjadi resesi ekonomi. Nah, sekarang kita coba oprek-oprek yang bagian kedua nih. Bagian yang kesalahan kedua gitu ya, merah. Katanya key press in subheading. Katanya gunakan dong use more key press or synonyms di H2 Anda dan H3. H2 itu subjudul 2 dan subjudul 3. Ini gimana nih ya? Padahal, nah ini emang agak susah nih ya sahabat ya. Saya sering ngalaman nih, susah nih. Bisa sampai setengah hari nih saya ngoprek-ngoprek. Tapi saya udah hafal nih, yang salah mana nih. Coba deh, kita buat, kan tadi kata Google harus ada sinonim, atau tadi dibilang tambahkan subheading. Tapi saya pikir sudah banyak subheadingnya. Ada berapa subheading nih? Ada dana darurat, ada online forex, ada manajemen risiko. Coba saya iseng deh. Saya iseng tambahkan kata kunci yang saya sasar ya, strategi investasi saat pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi dengan forex. Saya iseng deh. Saya iseng kata ini saya tambahkan di beberapa subjudul.
Coba berhasil nggak ya? Saya iseng ya. Cuman nggak bagus dong, nanti kita bisa oprek lagi ya, sahabat ya. Supaya nanti user experience-nya bagus. Saya copy di sini, copy paste ya, oke, saya tambahkan. Tapi ini nggak bagus ya. Sorry, saya pakai huruf besar semua deh. Saya tambah dari sini, Ctrl C, Ctrl V, saya tambahin di setiap subjudul, tambahkan dana darurat, copy paste lagi, Ctrl V lagi. Udah belum hijau? Oh, udah hijau, Mas Wanji. Oh, ini hijau yang tadi ya. Cuman maksudnya gini, maksudnya coba lihat paling bawah deh. Paling bawah ada yang merah masih 2 kan? Masih 2. Saya pikir masih nih. Oh, masih ya. Artinya gunakan lagi dong sinonim maksudnya kata kunci yang kira-kira bervariasi lah, jangan itu mulu ya. Jadi use more key phrases, gunakan key phrase tambahan atau key phrase ini maksudnya kata kunci tambahkan kata kunci atau sinonim. Artinya kata kunci ini kurang gitu ya di subjudul. Kata kunci ini kurang. Coba ya, tadi copy paste baru di subjudul kedua, coba saya copy paste lagi, apakah berhasil? Belum tentu juga berhasil. Coba di online forex saya copy paste lagi dengan kata kunci yang saya sasar, terus kalian semua deh biar seragam. Terus selanjutnya yang di sini mungkin juga di subjudul 3, coba Ctrl V lagi, apakah berhasil? Coba kita lihat di paling bawah. Ternyata, wah berhasil Mas Panji. Luar biasa. Baik, Pak Idam? Iya. Ya, tidak terasa di waktu sudah menjelang. Oh iya, udah hampir habis 8, ya. Betul. Dan nanti barangkali untuk sahabat pendengar, pemirsa di mana saja Anda berada yang ingin lebih tahu mengenai hal ini, Anda sesekali juga bisa akses di muhammadidamazhari.com. Di flyernya ini ada kok ya. Nanti ya, itu web saya pribadi. Betul. Nanti juga Anda bisa webnya ini bisa DM gitu ya Pak Idam ya? Oh bisa ya? DM, bisa email, macam-macam lengkap lah pokoknya. Nanti barangkali ada hal-hal tertentu yang ingin Anda tanyakan. Ini pernah dicoba tapi kok hasilnya begini. Nanti ada peluang untuk bertanya langsung dengan atau melalui adminnya Radio Sidoarjo, terus forward ke saya boleh juga kalau sungkan sama saya. Nanti akan kami forward. Baik. Pak Idam terakhir dan next week atau minggu depan kira-kira tema apa ini yang kita akan coba ini udah selesai. Ini belum ini udah bagus ya. Terbitkan gitu. Nanti saya posting ya. Udah bagus ya. Udah hijau dua-duanya dengan berapa menit tadi Mas Panji? Cukup hanya 10 menitan kita bisa ngoprek menghasilkan kata kunci, bukan kata kunci, 1000 kata ya. 1000 kata itu bagus. Kalau bisa 1000 kata. Kalau nggak bisa ya cukup 300 kata. Kalau nggak bisa lagi cukup 1 gambar ya 1 paragraf. Kalau nggak bisa juga, ya nggak tahu juga saya. Karena materi udah panjang ya, Mas Panji. Minggu depan itu insya Allah kita bahas langsung ke YouTube, Mas Panji. Cuman teori dulu ya. Betul. YouTube lagi happening nih. Kita belum kuis ya. Coba kuis dulu ya, Mas Panji ya. Iya, silakan Pak Idam. Sebentar. Coba kita kuis ya. Kita kuis. Kuisnya masih persis sama dengan yang minggu lalu ya, kuisnya itu masih berhubungan dengan desire and anxiety, karena berhubungan dengan human pastinya kan, pembelinya kan human bukan robot. Jadi kuisnya adalah sebutkan mana tadi? Sebutkan 9 defense mechanisms-nya dari Sigmund Freud ya. Sigmund Freud itu psikoanalisis dunia, bahkan menjadi referensi psikolog-psikolog. Universitas Psikologi juga, Fakultas Psikologi di Universitas yang punya ada Fakultas Psikologi menjadi acuan juga. Jadi sebutkan ada 9 ya, 1 represi, 2 reaction formation, 3 displacement, 4 fiksasi atau fixation, 5 regresi atau regression, 6 proyeksi atau projection, 7
interjection, 8 sublimation, 9 rasionalisasi atau rationalization. Nah, nanti silakan jawab di komen Aji saya. Setelah acara yang selesai, saya lontarkan pertanyaan. Cukup 1 jam aja, saya tunggu sampai jam 9 nanti, kurang lebih. Tapi jangan lupa follow dulu ke IG saya sendiri tentunya, @idhamazari, dan IG-nya Radio Suara Sidoarjo, @suarasidoarjo.fm, dan IG-nya announcer Radio Suara Sidoarjo, @atika.anzar. Hadiahnya pastinya ada dong. Dan jangan lupa setelah menjawab, mention ketiga teman IG lainnya. Oh, ini sahabat 9 ini saya sering pakai nih, terutama rationalization. Mas Panji pernah pakai nggak? Saya pikir pernah ya. Jadi menggunakan alasan rasional untuk pembenaran gitu. Istilahnya ngeles. Ngeles dengan alasan rasional. Misal gini, Mas Idam ada nggak barang, saya bilang, maaf stoknya habis gitu. Padahal nggak ada gitu. Iya, baik. Itu kan istilahnya asal-asalan, cuman benar ya, artinya ya saya bisa produksi juga, tapi emang nggak ada. Supaya mereka puas ya saya bilang aja stoknya habis gitu. Itu alasan-alasan itu sering loh manusia ciptakan sendiri gitu ya. Karena dari bawah sadar kita tiba-tiba keluar aja gitu alasan-alasan yang rasional untuk pembenaran, tapi ya nggak bagus juga ya sahabat ya. Baik, Mas Panji, minggu depan kita masuk ke topik yang sangat menarik, saya pikir pastinya happening banget, banyak YouTuber baru. Nanti kita coba bagaimana menggunakan kata kunci ya, kata kunci, nanti terus menggunakan juga thumbnail-thumbnailnya bagaimana, copywritingnya bagaimana ya, dan seterusnya tentunya menggunakan kaidah-kaidah SEO. Dan jangan lupa juga copywriting yang mengandung desire anxiety itu penting banget ya. Di YouTube itu agak susah gampang karena butuh kreativitas ya. Sepakat ya Mas Panji ya? Iya, betul. Jadi, belum tentu saya bisa loh di YouTube loh. Belum tentu saya video banyak ya. Jangan-jangan Mas Panji video banyak karena Mas Panji punya cerita yang bagus dibanding saya. Ya. Tapi untuk WordPress semua orang bisa Mas Panji. Semua orang bisa berpikir karena semua orang pernah sekolah kan. Pernah SD, SMP, SMA, bahkan kuliah 2, S3 pastinya bisa buat narasi gitu ya. Pak Idam, kita tunggu minggu depan kira-kira dari aspek apa untuk membuat kita, kalau kita merupakan seorang YouTuber, baik itu yang newbie atau yang sudah eksis, tapi kok subscriber kita kok gak tambah-tambah begitu ya, viewer kita juga kok minim. Betul. Nah, penasaran, minggu depan kita akan bahas tentang hal itu. Pak Idam, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, sukses Mas untuk Panji. aktivitasnya. Sukses selalu, salam Mas juga Panji. untuk sahabat-sahabat di Konus Kompas Nusantara. Iya, salam juga di Radio Suara Sidoarjo. Baik, selamat pagi, assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sahabat pendengar pemirsa di mana saja Anda berada, Anda sudah ikuti Digital Business Series tutorial konten marketing WordPress dengan personalization bagian ke-13 edisi ke-84 bersama Muhammad Idam Azari, praktisi dan coach digital marketing and digital startup, yang juga bisa Anda dengarkan di Praja Angkasa Trenggalek, Ersal FM Nganjuk, dan RGR FM Tulungagung. Baik, sekarang nanti kita akan ikuti potret Jawa Timur, dan jam 9 sampai jam 10 nanti kita ada peluang untuk ngobrol dengan sahabat-sahabat dari IKUA Sidoarjo seputar blog ya. Kalau Anda hobi nulis dan juga ingin mengasah lebih jauh bagaimana keterampilan untuk menulis ini, nanti Anda bisa ada peluang untuk bertanya dengan narasumber nanti ya di jam 9 sampai jam 10. Suara Sidoarjo.